dzurriyyatihima maring pira-pira anak turune Ibrahim wa Ismail. Rabbana tu pangeran kita wa ba'ath mugi ngutus panjenengan fihim ing dalem ahlul bait ai ahlil bait iki ahline Ka'bah rasulan ing nabi kang diutus minhum saking ahlil bait min anfusim ro awak dhewe ahlil bait waqad ajabat mengijabai sapa Allah Gusti Allah doa ing dungane kullun min Ibrahim wa Ismail bi Muhammadin lawan kautusi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya selukan maca sapa rasul alaihim ing atase ahlil bait ayatika ing ayat panjenengan. Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Wa yu'allimuhum lan mulangi sapa rasul ing ahlul bait al-kitab ing kitab Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Wal hikmatan hikmah aiman barang fihi kang tetep ing dalem kitab bayane minal ahkami sing beberapa hukum. Wa yuzakkihim lan nyucikaken sapa rasul ing ahlul bait yuqahiruhum nyucikaken sapa rasul ing ahlul bait minasyirki saking nyekutoaken. Innaka satemene jenengan antas jenengan iku al azizu kang kumoluhur al ghalib kang lindih al hakim kang wicaksana fi sun'ihi ing dalam kegaweane al hakim. Waman utawi sapa iku yarghabu sengit sapa man aila yarghabu si ora sengit an millati Ibrahim saking agama Nabi Ibrahim fayat rukuha maka ninggal sapa man ing millah damel layar wabu berarti sapa ilaman kejaba wong di man yarghabu ay la yarghabu ora sengit an millati Ibrahim sing agama Ibrahim fayat rukuha maka ninggal sapa man ing millah sapa ilaman kejaba wong safiha kang bodho sapa man nafsu ing awak dhewe ne man. Jahilat gese bodho sapa man anha ing satrene nafsah iku makhluqatun didadekno apa nafsah lillahi krana Allah. Yajibu kang wajib alaiya ing atase makhlukah apa ibadatu ibadah ing Allah. Awis takhafa utawa nyepelekaken sapa man biha kelawan millah wamtahanaha lan ngina sapa man ing millah. Walaqad istafainahu lan yakti teman-teman meleh ingsun ing Ibrahim ikhtarnahu meleh sapa ingsun Allah ing Ibrahim fid dunya ing dalam donya bir risalati kelawan dadi rasul wal khullati lan dadi kekasih. Wa innahu lasatana Ibrahim fil akhirat iku laminas solihina yakti saking pira-pira wong kang bagus-bagus alladzina lahum kan iku kedue as-solihin ad-darajatu pira-pira pangkat al-ula kang luhur apa ad-darajat. Wa dzkuran nutura sira Muhammad idz qala lam arikalane wa dzkuran idz qala ing nalikane dawuh lahu maring Ibrahim sapa Rabbu pangerane Ibrahim aslim ing dawuh aslim nurta sira ungqud kese nurta sira lillahi maring Allah wa akhlis lan murnekno sira lahu krana Allah dinaka ing agama sira. Qala maka
dawuh moko matur sapa Ibrahim, aslamtu nurut kula li rabbil alamin mari pangerane wong alam kabeh. Wa wassa lan wasiat wa fi qiraatin tadi ausa wa ausa lafat wa ausa wasiat biya kelawan millah bil millati lan agama sapa Ibrahim bani ing pira putrane Ibrahim wa Yaqub lan wasiat sapa Yaqub bani ing pira putrane Yaqub. Qala matur sapa qala dawuh sapa Ibrahim, ya bani ya he anak ingsun, innallaha satenen Allah iku istofa milih sapa Allah lakum krana sira kabeh adina ing agama dinal Islam ing agama Islam. Fala tamutunna maka aja mati temen sira illa wa antum hale utawi sira kabeh ku muslimuna wong kang padha Islam, wong kang padha nurut, padha pasrah. Nah nyegah sapa Ibrahim antarkil islami saking ninggalno Islam. Wa amara lan perintah sapa Ibrahim bitsabat kelawan tetep alaihi ing atase Islam ila musadafatil mauti maring metuki ing mati. Walamma qala lan semaksane ngucap sapa al yahudu pira-pira wong Yahudi lin nabi mereka nabi alasta ta'lamu ing ucapan alasta ta'lamu ila akhirih. Alasta apa to ora ana sira Muhammad iku ta'lamu ngerti sapa sira Muhammad anna Yaquba ing sadene Yakub yauma mata ing dalem dinane mati dinane wafat iku ausa wasiat sapa Yakub banihi ing pira-pira putrane Yakub bil Yahudiyat kelawan agama basa Yahudi nazala maka tumurun apa am kuntum syuhada. Am kuntum balik apa to ana sira kabeh iku syuhadaa kang pira-pira nekseni huduran dhewe pira hadir id hadara nalika nekani Yakub ing Nabi Yakub apa al mautu mati id qala nyatane ari kalane dawuh sapa Yakub libanihi maring pira-pira putrane Yakub badalun tawi id ku badal min id sing lafat id qabla sadune id qala ma ta'buduna ing dawuh ma ta'buduna min ba'di ma ing apa ta'buduna nyembah sapa sira kabeh min ba'di sing sakwise ingsun ba'di mauti sing sakwise mati ingsun. Qalu maka jawab sapa bani nak butuh nyembah kita ilahaka ing pangeran sira ing pangeran panjenengan wa ilaha abai lan pangerane pira bapak panjenengan Ibrahim nyatane Ibrahim wa Ismail wa Ishaq lan Ishaq udah diitung sapa Ismail minal abai saking pira-pira bapak ngene Addu Ismaila utawi ngitung Ismail minal abai sang pira bapak iku taglibun menangaken. Wali annal ammalan saktenane paman iku bimanzilatil abi kelawan pangkate bapak. Ilahan nyatane pangeran wahidan kang siji. Badalun tawi ilahan wahidan iku badal min ilahaka sing lafat ilahaka. Wa nahnu kita lahu maring ilahaka iku muslimuna kang padha pasrah. Wa am tilafat am iku bimakna hamzatil ingkari lawan nganggo maknane hamzah ingkar. Ai lam tahduruhu tegese ora ngadiri sira kabeh ing Yakub waktu mauti ing dalam waktu sedone Yakub. Fa kaifat tan sabuna pokoke apa nisbatno sira kabeh ilahi maring Yakub ma ing barang layaliku ora patut apa mabi kelawan Yakub.
tilka utawi mengkono-mengkono Ibrahim, Yakub wa banihima. Ngoten. Mubtadaun tilka ku mubtada wal isyaratu ta isyarah iku ila Ibrahim maring Ibrahim wa Yakub lan Yakub wa banihima lan pira-pira putrane Ibrahim wa Yakub. Wa unnitha lan ditaknis apa tilka litaknisi khabari krana muannase khabare tilka iku ummatun umat qad kholat kang teman-teman kliwat apa umat salafat kliwat apa umat laha iku kedue umat mau te barang kasabat kang lakoni sapa umat ing mah bayane minal amali saking amal ai jazaa'u se walasane amal istinafun utawi lam sadiku istinaf itu kaitan enggak punya tarkib walakum lan iku kedue sira kabeh al khitab iku lil yahudi maring orang Yahudi mau te barang kasabtum kang lakoni sira kabeh ing ma wala tusaluna lan ditakoni sira kabeh amma ado sing barang kanu kang ana sapa umat iku ya'malun lakon sapa umat ing ma kama la yusaluna kaya ora ditakoni sapa umat an amalikum saking amal sira kabeh wal jumlatu utawi jumlah wala tusaluna amma kanu ya'malun iku takkidun ngukuhaken lima maring barang qabla kang sadurunge jumlah wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ila akhirih wallahu taala alam bisawab. Di kemarin ketika Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat, kalimat itu apa? Kumur, istinsyak, khitan, qalmul alfar ngetoki kuku, ngetoki bau ketiak, ngetoki mencukur bulu apa? Bulu kempung itu ya bulu kemaluan itu disempurnakan semua itu dan awalnya Nabi yang khitan ya Nabi Ibrahim awalnya yang khitan itu ya hukumnya khitan itu wajib mengapa anit tabi' millata Ibrahim hanifa ikut agamanya Nabi Ibrahim dalam keadaan condong dia ana wong gak sunat salat tetap sah tapi kewajiban sunat karena apa? Karena wajibnya ittiba pada Nabi Ibrahim. Ya kemudian ketika Nabi Ibrahim itu Allah dawuh qala inni ja'idka linnasi imama. Kamu akan saya jadikan imam. Kamu akan saya jadikan imam. Maka Ibrahim ndonga, pun kula tok ya Gusti Allah, anak putu kula dadakan imam sedaya. Nah, Nabi kata Allah itu dawuh kamu akan saya jadikan imam untuk manusia. Maka Nabi Ibrahim jawab qala wa min dzurriyyati. Mboten kula tok ya Allah tapi dadakan imam juga anak cucuku. Tapi Allah dawuh la yanalu ahdiz zalimin. Dijanjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Masih anak putumu lho zalim gak iso dadi imam. Nah, ini yang apa? Tidak membanggakan. Masihlah putumu tapi kok zalim ya kan. Nah, ketika tahu seperti itu, Nabi Ibrahim pas ndonga minta rizki, maka eling janji Gusti Allah, diminta hanya untuk yang iman saja. Sing gak iman gak bisa. Maka Nabi Ibrahim ndonga warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum. Ya Allah berikan rizki pada anak cucuku tapi yang iman dari mereka, karena Nabi Ibrahim ngerti donga ngeneki sing iman tok. Maka kita beliau minta rezeki, beliau mengatakan warzuq ahlahu kai man amana minhum. Belah rezeki ahlinya tanah haram ini ya Allah, maksudnya orang yang beriman saja. Lho pas itu dibalik Gusti Allah. Kalau dawuh qala fa umitti'uhu qul enggak, kalau masalah rezeki semua saya kasih. Masih sing apa? Sing kafir pun akan saya kasih oleh Allah. Cuma saya kasih dalam waktu yang sebentar. Nah, ini
Artinya apa? Diwalik. Pas Nabi Ibrahim njaluk apa? Putu-putu kula dadi imam kabeh ya Allah. Kalau dawuh gak iso sing dolim gak iso sing iman-iman tok. Tapi pas Nabi Ibrahim akhirnya ndonga minta rezeki, mintanya sing iman tok. Ya enggak, kalau rezeki gak yang iman tok Allah ditibalik. Sing dolim sekalipun akan dapatkan, sing kafir sekalipun akan dapat nikmat. Tapi akan saya berikan nikmatan dalam waktu yang sedikit. Ya pas urip tok iku mati ya wis. Jadi kenikmatan itu habis dengan kematiannya itu. Kalau orang beriman kan sampai mati terus nikmat semakin bertambah. Kan sekarang dikisahkan Nabi Ibrahim, ingatlah wahai Muhammad, kita Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Di Ka'bah itu sudah ada, bukan Nabi Ibrahim yang membuat. Di pertama kalau Allah dawuh inna awwala baitin wudi alinnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Di pertamanya bait yang dibangun untuk semua manusia adalah Ka'bah yang ada di Bakkah. Bakkah itu artinya Mekah. Mana Mekah, mana Bakkah? Bahkan dibuka likathratil buka fihi, karena banyaknya tangisan di dalam. Terus di Mekah tobat-tobat nangis mulih kumat meneh. Tapi minimal tuh di Mekah itu memang banyak orang yang menyadari dosanya, banyak menangis. Kan maka disebut dengan Bakkah. Di pertama, lah Nabi Ibrahim kan mulai zaman Nabi Adam bisa ono. Kalau kurang percaya dengan Ka'bah, jadi orang umum kan pakai apa? GMT ya, GMT, Greenwich Medium Time. Untuk ukuran waktu internasional pakai GMT di Greenwich. Dia salah total. Mestinya itu yang medium ya Mekah itu. Buktinya apa? Buktinya itu kalau pas jam 12 istiwa siang, maka di semua negara ada sisa bayangan. Itunya dhillul istiwa. Namanya apa? Dhillul istiwa. Masuk waktu asar itu bila bayangan itu sama dengan benda ditambah dengan dhillul istiwa. Di semua negara ada, kecuali di Mekah nggak ada. Kalau pas 12 istiwa di Mekah, ya persis nggak ada sisa bayangan. Karena itu Mekah memang posisinya tepat di tengah dunia itu. Jadi kalau tengah-tengah dunia ya Mekah, buktinya jelas. Buktinya itu konkret. Apa buktinya? Kalau jadi setiap di semua tempat kalau pas jam 12 itu pasti ada namanya sisa bayangan terpendek. Itu namanya dhillul istiwa. Tapi di Mekah nggak ada dhillul istiwa. Nah itu tentu kalau Mekah itu tepat di tengah. Kalau kita ada negara Timur Tengah. Nah Timur Tengah, nah budayanya Timur, posisinya ada di tengah dunia. Nah itu Nabi Ibrahim tinggal meninggikan, membangun. Ka'bah sudah ada. Nah, nanti kemarin diterangkan di sebelah Ka'bah ada namanya Makom Ibrahim. Kalau digolain di Makom Nabi Ibrahim, bukan makom, bukan kuburan, bukan. Makom itu batu yang dulu dibuat Nabi Ibrahim untuk berpijak ketika membangun Ka'bah. Itu namanya makom, tempat berdirinya. Bukan makom tempat dikubur, bukan. Makom dalam bahasa Arab tempat berdirinya Nabi Adam ketika membangun Ka'bah. Sampai sekarang masih ada telacae Nabi Ibrahim. Nah, kita nanti kalau kita habis tawaf, kita sholat 2 rakaat di belakang Makom Ibrahim itu. Ngenceng nama Makom Ibrahim itu. Namanya jadikanlah Makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu tempat sholat 2 rakaat sudah tawaf. Di mungkin nglakoni kabeh. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid ini hijarah kibar kullu hajarin qadrul ba'ir. Di batu-batu yang besar, setiap batu itu sebesar onta. Maksudnya meninggalkan qawaid dengan batu-batu itu cagak-cagak itu maksudnya apa? Membangun
membangun Ka'bah dan meninggikan Ka'bah. Dan maksudnya qawaid kata tafsiri ay al usus. Sebenarnya al usus wal judur. Usus jamaknya asas. Judur jamaknya jidar. Dan asas sebentar usus sebenarnya. Al ususa wal juduro awil judur. Usus judur sama, asas jidar itu sama. Jadi tembok itu ya itu apa? Usus podo, namanya itu atof muradif, tegese. Di tembok-temboknya Ka'bah itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Untuk meninggikan Nabi Ibrahim pakai apa? Makom tempat berdiri. Maka tingginya Nabi Ibrahim seperti tingginya Ka'bah itu. Dari makom itu setinggal itu tingginya Nabi Ibrahim. Awake sak pirone Nabi Ibrahim? Berapa kalinya? Jadi kan beliau ini makomnya, ini bangunnya, berarti kan yang terjangkau Nabi Ibrahim itu tingginya Nabi Ibrahim. Awake dia kan karena 1/10-nya itu tingginya. Dan juga Nabi Ibrahim ini membangun didampingi oleh putranya itu Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 putra. Jadi Nabi Ishak itu melahirkan Yakub atau Israel. Itu ada di Palestina tetap. Jadi Nabi Ishak punya putra namanya Yakub. Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Makanya Bani Israel itu nama Nabi Ishak. Yang dari Ibu Hajar dijak ke apa? Diungsikan ke suatu tempat yang tandus, gak ada airnya, gak ada tanamannya itu. Ditinggalkan di situ. Itu siapa? Nabi Ismail. Di Arab ini. Turun Arab. Yang ketika Nabi Ismail di terakhir yang membawa agama tauhid Nabi Ismail sampai terus Nabi Ismail ini nggak ada nabi di Arab. Di Arab itu kalau di Bani Israel kan Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, dari Yakub Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak ada nabi. Jadi Nabi Yakub, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusuf putranya nggak jadi nabi. Itu dari asrar masalah adab itu ketika orang tuanya sempat bersujud hormat pada Nabi Yusuf. Kali itu wis dosa. Padahal kan bukan kemauannya Nabi Yusuf. Dari itu maka putranya menjadi nabi. Kemudian dari ini ponak-ponaknya jadi nabi terus sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai Nabi Isa, ada nabi terus. Di Arab Nabi Ismail fatrah udah nggak ada nabi. Nah, awalnya sampai 500 tahun mereka masih bertauhid menyembah kepada Allah. Maka datang namanya Amr bin Khuza'ah, Amr Khuza'ah al-Khuza'i itu. Itu yang menyelewengkan orang untuk menyembah berhala itu. Yang tadi terangkan di ngaji pagi ya tadi. Di wong sing disiksa ning neraka sadurunge kiamat ada 2 orang. Jadi Amr al-Khuza'i dengan Jawa, dengan Korun. Dan baru lahir Nabi Muhammad. Ini masa fatrah lama sekali. Dan orang zaman fatrah ini gak beriman tetap selamat. Sama dengan orang yang hidup satu daerah yang nggak pernah datang di situ, ada pemberi peringatan nggak pernah datang ke situ, itu selamat mereka. Atau ada satu daerah datang dai ke sana, tapi dainya membawa ajaran yang keliru, hanya mereka keliru semua, itu tetap dianggap fatrah. Di masa fatrah itu, orang fatrah itu orang yang lama tidak mendapatkan peringatan. Nabi Ismail sama Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi Muhammad dan Nabi Isa aja 570 tahun. Dari sampai berapa itu? Sampai Nabi Ismail. Dan sama hukumnya fatrah itu adalah suatu daerah yang tidak pernah ada dai yang datang ke situ. Sama juga orang yang daerah tapi sing tekonang daerah itu ada pendakwa-pendakwa yang ajarannya salah. Sehingga mereka taunya itu
Maka itu maka tetap dianggap fatrah. Itu selamat lah. Dia kan ketekan pedai-dai yang bener lah, kan ya begitu ada. Biar kok teko pendakwa nang aku jadi. Kemudian membangun ini dalam keadaan beliau berdoa. Ini saya ceritakan Ka'bah dulu ya. Kisah pembangunan Ka'bah ketika Allah menciptakan air sebelum bumi dengan jarak berapa? 2000 tahun. Maka bait ini, Ka'bah masih berupa satu buih yang putih di atas air. Itu air semua. Nomor 20 itu berupa air, belum ada daratannya. Itu ada satu buih putih di atas air ini. Itu yang Ka'bah itu. Kemudian dengan buih itu tercipta bumi dan kemudian menyebar. Dan buih tadi itu bisa menyebar ke seluruh. Nah, ketika Allah turunkan Nabi Adam ke bumi, Nabi Adam itu resah untuk zikir kepada Allah. Jadi butuh tempat, butuh kiblat untuk, saya terangkan. Jadi Ka'bah itu kita tuh padukan antara syariat dan hakikat. Man sholat ngadep kemana? Aku sholat ngadep nang Ka'bah, berarti nggak ngadep nang Gusti Allah. Kalau sama jawab, sama sholat ngadep saya sholat madhep pada Allah. Jadi sakarepe ngalor gitu loh le, ya nggak gitu. Jadi syariatnya kita menghadap kiblat, hakikatnya menghadap pada Allah. Ini butuh apa? Syariat itu. Maka Allah menurunkan Al-Baitul Ma'mur. Yang dari Baitul Ma'mur itu kiblatnya ahli langit, itu diturunkan ke bumi. Itu dari yakut yang merah, punya 2 pintu, dari zamrud yang hijau, pintu di timur dan pintu di barat. Dan kemudian Baitul Ma'mur diturunkan di tempatnya buih tadi, buih putih yang ada di atas air tadi. Maka kemudian Nabi Adam mendatangi Ka'bah tadi itu dengan berjalan dari Hindia. Turunnya turunnya Nabi Ibrahim di Hindia. Kalau Ibu Hawa di Jeddah itu. Kan katakan beliau menuju ke Ka'bah ini dan berjalan kaki selama 40 tahun. Maka ketika Nabi Ibrahim sedang dalam perjalanan itu, maka mereka mengatakan, laqad barra hajjuka, betul-betul mabrur haji kamu wahai Adam. Haji mabrur sudah ada zaman Nabi Adam. Laqad barra hajjuka, haji kamu bagus, mabrur wahai Adam. Itu namanya Adam. Maka ketika pada zaman Nabi Nuh, ketika ada banjir bandang yang besar, maka Allah perintahkan untuk mengangkat Ka'bah itu ke langit yang ke-7. Maka tempatnya bait itu sepi sampai zamannya Nabi Ibrahim. Jadi tadi yang berarti itu kan ke tempat yang di buih putih tadi itu, pas banjirnya Nabi Nuh itu diangkat ke langit 7, itu sampai zamannya Nabi Ibrahim. Kemudian ketika Ka'bah ini diangkat ke langit,
Maka untuk nandai itu Jibril meletakkan Hajar Aswad yang di gunung Jabal Abi Qubais. Enggak ada. Jabal Abi Qubais itu macam Nabi Ibrahim panggil-panggil orang, ayo haji nang kene itu Jabal Abi Qubais. Dulu orang-orang kalau haji itu main ke Jabal Abi Qubais ini untuk panggil-panggil, nyeluk anak, nyeluk dulure. Tapi sekarang sudah dibongkar menjadi istana sekarang. Enggak ada Jabal Abi Qubais, enggak ada. Itu tempat bersejarah mulai zaman Nabi Ibrahim. Wong Arab gampang gua. Karena ini untuk menjaga jangan sampai tenggelam. Maka yang terkan pertama orang yang membangun Ka'bah adalah para malaikat. Kemudian Nabi Adam, kemudian Nabi Syith. Kemudian berlanjut sampai datang banjir zaman Nabi Nuh. Kemudian tanda-tanda yang zahir itu dihilangkan, nggak ada tiang-tiangnya, nggak ada. Karena itu tetap menempel di bumi yang ketujuh. Jadi nggak ada, tapi kan itu tembus itu. Kemudian Jibril datang dengan membawa Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu ada ditelan oleh Jabal Abi Qubais. Maka ketika Nabi Ibrahim datang dan ingin membangun Ka'bah ini, didatangi oleh Jibril. Maka kemudian Jibril memberitahu Nabi Ibrahim dengan adanya Hajar Aswad itu. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu sesuai dengan batu-batu yang ada ini sudah ada. Di Tengerani batu itu, masalah batu ini ada dua. Di batu ini nggak ada ujungnya, dicari sampai bawah terus tuh masih ada. Itu ada juga di Yaman ada. Nanti kita kalau di Ka'bah itu namanya adanya rukun Yamani. Rukun Yamani itu lurus dengan Yaman. Jadi ada batu di sana di Son'a itu. Jadi Nabi katakan kalau kamu bangun masjid di sana, cari di antara ini dan di antara ini. Dan itu ada batu dan itu lurus dengan rukun Yamani. Itu masih ada. Itu kebenaran Islam dengan akan tertolak. Pas dibangun batu itu cari ujung sampai bapak nggak ketemu. Itu lurus dengan rukun Yamani. Nanti kalau kita Indonesia itu sholatnya kan ikut menghadapnya ke lurus dengan rukun Yamani ini. Dan Ka'bah juga itu Nabi Ibrahim sudah tahu bagaimana belum bangun Ka'bah itu sudah ada batu-batu besar yang batu ini sebesar yang wujud sebesar onta itu. Nah dari situ beliau membangun meninggikan Ka'bah. Kemudian sudah Nabi Ibrahim nanti ada yang bangun Ka'bah itu namanya Al-Amaliqah dan Jurhum dengan Qusay dan Quraisy. Jadi waktu ada 4 kabilah yang terkenal. Amil, Jurhum, Khuza'ah, Quraisy. Dan Qusay kemudian Quraisy. Lah sebenarnya orang yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya itu Nabi Muhammad. Jadi ketika Quraisy membangun Ka'bah itu dan pas tengah-tengah bangun Ka'bah moro-moro bangkrut, mereka tidak bisa menyempurnakan membangun Ka'bah ini seperti di tiang-tiang yang bangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mengeluarkan Hajar Aswad dari bangunan itu, gak kalau gini gak iso bangun. Kemudian kita tahu sejarahnya ketika
Nabi sebelum jadi nabi. Nabi sebelum jadi nabi itu bangun Ka'bah, selisih siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini, maka rebutan, maka semua orang itu pegang, maka yang meletakkan adalah Nabi Muhammad. Masalah mencium Hajar Aswad itu, kata Umar bin Khattab, kamu itu sekedar batu, untuk apa saya mencium kamu? Kalau saya nggak melihat Nabi Muhammad mencium kamu, saya nggak akan mencium kamu. Saya mencium karena saya melihat Nabi Muhammad mencium kamu. Umar bin Khattab mengatakan, kamu adalah hanya sebuah batu. Kau untuk apa? Karena saya nggak akan mencium kamu, tapi karena saya melihat Nabi Muhammad mencium, maka saya mencium itu. Yaitu untuk zaman sekarang, setelah mencium Ka'bah itu, kalau mengganggu orang itu malah namanya dalam kaidah fikih itu apa? Idza ijtama'al muqtadi wal mani' wal mani'. Kalau kumpul ada tuntutan dan yang mencegah, maka menangkan yang mencegah. Mencium Ka'bah itu muqtadi, oh jelas Nabi selalu mencium Hajar Aswad. Tapi kalau kita itu nerobos orang tawaf terganggu itu kan mencegah, maka menangkan, lebih baik kita isyarah saja. Tapi kalau kita sudah nggak bisa niat, Allah memberikan jalan bisa itu ya, yaitu satu kemuliaan. Oh jodoh ini ada orang yang mencium Hajar Aswad itu malah dadi haji ini gak terima ya ono. Buat kok maju to, alhamdulillah aku jalan di mana Gusti Allah iso entek jenengan jalane. Kalau dapat di Mekah dapat kemuliaan seperti itu, diam. Ojo diceritakno. Itu yang potensi untuk menjadi apa? Ya umum manusia ada umumnya. Jadi rais di Mekah dapat kemuliaan apa mesti kan cenderung itu cerita waduh hajiku kedan keterima hajiku. Aku gampang senang nang apa? Jelawah cuma sesuatu cerita. Dan dengan cita-cita itu ngentekno apa? Ganjarannya orang yang itu aja untuk apa? Dan yang bangun adalah Ibnu Zubair. Akhiri itu prosesnya bangun Ka'bah. Pas bangun Ka'bah ini tidak ada niatan lain. Maka Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah pembangunan kami pada Ka'bah ini, sungguh dengan maha mengetahui. Karena orang yang paling berhubungan dengan Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Nah, kemudian amtahira baiti alitu. Ibrahim dan Ismail sucikan Ka'bah ini dari berhala-berhala untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf dan seterusnya. Ibadah haji itu juga 90% Nabi Ibrahim. Dan beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami keduanya orang yang nurut pada panjenengan. Dan jadikanlah keturunan-keturunan kami suatu umat yang nurut, yang pasrah pada panjenengan. Kenapa sebagian? Jadi waj'alna min dzurriyyatina, di sebagian dari dzurriyyah kami. Kenapa? Allah sudah apa? La yanalu ahdil dzalimin. Ya Allah, Nabi Ibrahim kemudian apa? Tidak menyembah Allah. Kayak min. Wa arina manasikana, ya Allah, perlihatkan pada kami tata cara ibadah kami, tata cara haji kami, dan terimalah tobat kami ya Allah, sungguh Panjenengan yang berhikmat dan maha penyayang. Ini loh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail orang yang ismah, maksum, dijaga dari maksiat, tapi jangan jalur diterima tobatnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah orang yang maksum, yang sudah ismah, dijaga dari, tapi beliau minta diterima tobatnya tawadhu. Lawai dia kuat itu 11 raimu kaya apa. Nabi Ibrahim macam apa? Minta taubat. Kemudian juga mengajari kepada anak cucunya selalu untuk minta diterima taubatnya oleh, selalu bertobat kepada Allah. Dan dilanjutkan doanya, ya Allah, utuslah di dalam ahli Ka'bah ini seorang rasul dari diri mereka sendiri.
Maka Allah ijabahi, Allah mengutus Nabi Muhammad. Yang Rasul membacakan ayat-ayat panjangan dengan Al-Quran, mengajari mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu itu adalah apa yang dalam kitab itu dari hukum-hukum. Hikmah yang disawinya itu al-ilmu an-nafi. Hikmah adalah ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat itu? Ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Ilmu yang membencikan pada dunia, menyemangatkan pada akhirat. Kemudian wa yuzakkihim, dan nabi yang bisa menyucikan mereka dari kemusyrikan. Maka ketika Fatu Makkah, di semua berhala yang ada di Ka'bah itu dihabiskan oleh innaka antal aziz. Cuma dengan itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan wa may yarghabu an millati Ibrahim, tidak benci pada agamanya Nabi Ibrahim, maka meninggalkannya kecuali orang yang bodoh akan dirinya sendiri. Nanti ono wong gak seneng agama Nabi Ibrahim, jelas orang itu orang yang bodoh. Bodoh kalau dirinya itu diciptakan oleh Allah, yang diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Kok sengit nang? Nah, itu sebab nuzulnya itu ketika Abdullah bin Salam masuk Islam. Abdullah bin Salam ini orang a'lamul ahbaril yahudiyin. Jadi paling alimnya pendeta Yahudi itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Yang mengislamkan siapa? Seorang anak mudanya Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Loh, ketika Abdullah bin Salam ini punya dua ponaan, dua keponakan, satunya namanya Muhajir, satunya Salamah. Maka dua-duanya oleh Abdullah tidak untuk masuk Islam. Maka Abdullah mengatakan pada dua orang ponakannya ini, kamu betul-betul tahu bahwasanya Allah dawuh dalam Taurat, itu adalah inni ba'itsun min waladi Ismail nabiyan ismuhu Ahmad. Di Taurat ada seperti itu. Kamu kan tahu di Taurat ada dawuhnya Allah, sungguh saya akan mengutus dari putranya Nabi Ismail seorang nabi, menjadi seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Sudah disebutkan. Kamu kan sudah tahu itu. Barang siapa iman pada nabi itu, maka betul-betul dia telah mendapat petunjuk, dan barang siapa yang tidak beriman pada nabi itu, maka dia dilaknat. Dengan ajakan itu, satu ponaannya mau masuk Islam yang namanya Salamah. Yang namanya Muhajir justru tidak mau masuk Islam. Keturun ayat ini, tidak akan benci pada agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh akan dirinya sendiri. Bodoh kalau dirinya itu diciptakan oleh Allah dan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan sungguh Allah dawuh, Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia dengan dijadikan rasul dan kan menjadi kekasih. Jadi Ibrahim Khalilullah. Khalil itu selire Gusti Allah. Dan sungguh Ibrahim itu di akhirat termasuk bagian orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang akan dapat derajat yang tinggi ketika di surga. Ingatkan pula wahai Muhammad ketika Nabi Allah berdawuh pada Nabi Ibrahim, aslim, nurutlah kamu wahai Ibrahim kepada Allah dan murnikan agama kamu. Maka spontan Nabi Ibrahim jawab, aslamtu li rabbil alamin, saya pasrah kepada Tuhannya seluruh alam semesta. Kemudian Nabi Ibrahim wasiat pada putra-putranya dengan agama Islam ini. Nabi Yakub pun juga wasiat pada anak-anaknya dengan agama Islam. Apakah ucapannya? Sungguh Allah telah memilihkan untuk kamu agama Islam ini. Sungguh Allah telah memilihkan untuk kamu agama Islam ini. Maka jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan kecuali kamu dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Beliau mencegah jangan sampai meninggalkan Islam, dan dia perintahkan tetap kamu bertahan pada agama Islam sampai mati. Nah, sekali waktu orang Yahudi ngomong sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bukankah kamu tahu bahwasanya
Yakub ketika mati itu wasiat pada anaknya untuk ikut agama Yahudi. Oh, Yahudi. Kon nggak ngerti dah Muhammad. Biar itu Nabi Yakub pas ketika mau wafat itu wasiat pada anak-anaknya untuk ikut agama seperti Yahudi. Maka turun ayat am kuntum syuhada idhar. Apa awak biyen teko pas Nabi Yakub kate mati. Apa kamu dulu itu menyaksikan ketika Nabi Yakub menjelang kematian? Apakah kamu hadir ketika saat itu Nabi Yakub ucapkan pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sudah mati saya nanti? Maka semua anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan panjenengan dan Tuhannya bapak-bapak panjenengan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ismail kan bukan bapaknya, yang bapaknya mereka kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Bapaknya Nabi Yakub itu siapa? Nabi Ishak, kemudian tapi Nabi Ismail di sini. Nabi Ismail itu pamannya, itu saudaranya Nabi. Nah, dalam bahasa Arab itu paman itu dalam pangkatnya bapak atau taglib, sudah dianggap termasuk orang di atasnya itu adalah bapaknya. Apa biyen nyaksikan ketika Nabi Yakub itu sudah mau wafat, kan saat itu Nabi Yakub wasiat pada anak-anaknya, beliau mengatakan ma ta'buduna mim ba'di. Lek Zaidun MZ dari merubah ayat ini, lek wong kate mati wasiat ma ta'kuluna, kul aku mati kon mangan apa. Nabi itu gak risau dengan itu. Nabi Yakub yang risau itu kalau nanti sudah mati kira-kira kamu tetap gak menyembah Allah. Kalau saya mati nanti apa yang kamu sembah? Maka Nabi Yakub dengan keyakinan pada anak-anaknya menjawab, kami akan tetap menyembah Tuhan panjenengan dan Tuhannya bapak-bapak panjenengan, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Ismail dan Tuhannya Nabi Ibrahim, itu menyembah ilahan wahid, Tuhan yang satu, dan kami akan Islam pasrah kepada Tuhan yang satu yaitu Allah. Kenapa? Lungkon biyen waktu Nabi Yakub mau wafat kamu gak ngadiri kok iso ngomong Nabi Yakub wasiat anaknya untuk ikut Yahudi, itu dari mana itu? Tilka ummatun qad khalat selama Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan anak-anaknya itu umat-umat sudah lalu. Bagi mereka apa yang mereka lakukan dan bagi kami yang melakukan. Wis dewe-dewe orang Yahudi kan sing disebutkan, wah aku iku gak disiksa besok, aku kan melok. Wis beda-beda. Ini gak membanggakan, saya kan anaknya itu. Oh itu sudah lalu, mereka punya amal sendiri, kamu punya amal sendiri lah. Bapak-bapakmu menyembah, kamu sekarang membangkang, ya beda. Jadi bagi mereka apa yang mereka lakukan, bagi kamu apa yang kamu lakukan. Dan mereka gak akan ditanya, kamu gak ditanya dengan apa yang mereka lakukan. Mereka pun gak ditanya dengan apa yang kamu lakukan. Wis dewe-dewe, ojo membanggakan amalnya bapak-bapak kamu. Dibanggakan amal kamu sendiri. Itu laisal fata man qala hadza abi walakinnal fata man qala hadza ana. Jadi seorang pemuda bukanlah pemuda mengatakan ini bapakku, ini bukan. Nanti seorang pemuda mengatakan inilah saya. Jadi enggak usah membanggakan orang tuanya. Allah taala al-bisawab. Al-Fatihah. Kuat 80 tahun. Mek 30 dino nih. Ngentosine ya maksudnya wajib 60 tahun ngoten lho. Ya ditunggu mawon. Itu namanya kalau kita wis daftar gak keturutan, ya termasuk adamul istitoah, gak kena hukum, karena kita termasuk orang yang tidak mampu. Akhirnya ngoyo-ngoyo. Kemarin dibahas di Basul Masail, ngoyo-ngoyo, aku pokoknya kudu haji dengan segala cara apapun, itu tidak dibenarkan. Maka hajinya sah, tapi kena hukum haram. Karena gak usah maksa, gak mampu, sudah gak mampu, gak ada hukum. Kalau kamu dalam keadaan
Lalu kita cari cara-cara yang tidak yang ilegal, yang tidak dilegalkan oleh pemerintah, itu maka hajinya tetap sah tapi ma'al hurmah, jadi tetap dapat hukum haram. Kenapa haram? Wes gak mampu, kalau kamu nggak haji nggak dapat dosa kamu sudah, memang kamu nggak mampu, nggak ada kemampuan, harus menunggu. Ya, tapi kalau ada aturan tuh dilegalkan semua ya nggak apa-apa, gagal jangan. Meskipun belum pernah haji, ya nggak apa-apa. Oleh masuk dalam hati Nabi, niyatul mar'i khairun min amali. Jadi niatnya orang sudah lebih baik daripada amalnya. Haji oleh dengan niatnya haji itu sudah dapat pahalanya haji. Tidak mensyarai memiliki. Jadi orang sudah niat haji sampai turun keturutan dia sudah meninggal. Cukup khawatir. Sudah dapat apa? Nabi dawuh niyatul mar'i khairun min amali. Itu niatnya seorang sudah lebih bagus daripada amalnya. Tapi kan sering saya terangkan nanti kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kewajibannya wa atimmul hajja wal umrata. Sempurnakan haji dan umrah. Kok dua-duanya nggak bisa jangan semua. Kita umrah masih bisa ya umrah. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Itu kaidahnya Imam Syafi'i. Sesuatu yang tidak bisa kita temukan semuanya maka jangan tinggalkan semuanya. Nah, misalnya umrah seiso ya umrah saja jangan tinggalkan. Nah maka itu ya, orang yang sudah mampu haji tapi belum haji maka anaknya wajib untuk menghajikan. Sebelum dibagi warisannya harus diambil dulu untuk batal haji. Gak boleh diwaris sebelum dikeluarkan untuk menghajikan. Saya kira enak menghajikan, biayanya gak sampai orang haji itu. Untuk membatalkan itu harus hati-hati betul, betul dilaksanakan. Lain. So, Nabi bisa bahasa Indonesia. Hadis itu harus pas, nggak boleh. Wes intinya tahu. Ini dah. Wong Islam kudu berusaha jadi wong sugih. Jadi ojo nganggep wong zuhud itu wong sing gak duwe duit. Keliru. Orang zuhud itu orang yang dalam hatinya nggak ada uang. Abdul Hasan Asy'ari itu oke. Itu Allahumma ij'alid dunya tahta aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah jadikan dunia di tengahku, jangan jadikan di hatiku. Masih melarat dong pikirannya di atine pengin soge, terus dia gak zuhud. Masih soge gak kepikiran duit ditokno terus kang untuk kemaslahatan umat itu. Itu bukan orang yang kedonyan. Nah, justru lek fakir ukuran kita itu Nabi dawuh kadal faqru ayyakuna kufron. Kefakiran itu bisa mendekati pada kekufuran. Fakir akhirnya ngersul ya Allah, kalau wis ndonga sik ngeten mawon ya mengingkari itu kan sudah kufur itu. Dan juga orang Islam harus sugih, harus berusaha menjadi kaya ya apa carane. Di apa? Tapi sugih itu kan di tangannya tok sampai sugih itu jero kok golek pin soge wayahe salat, waduh lek aku salat kok gak sedo dhuwitku ilang sakmene.
terus saya tinggalkan nanti saya umroh hilang uang sekian, itu sebenarnya duduk wong soge, itu dunia ada dalam hatinya. Orang kaya dalam arti dia itu kaya dan tidak wong gak mikir masalah di hati ini kalau untuk dunia di dua tapi di tangannya tidak di dalam hatinya. Jadi ngomongnya seperti itu, terus kita terjebak dengan satu hadis satu Quran dan melupakan yang lain. Artinya sing jero. Napa? Sujud terus wonten apa? Nggih. Oh, betul masuk mahmul niku. Ini masalah chat itu masalah maniul wusul. Ngeten ya, pas sujud pertama kena chat. Berarti surat enggak ada masalah, surat berikutnya. Enggak mana. Mungkin kate wudu baru chat sing niku itu mencegah air. Jadi beda kalau kita tuh pas sujud nempel nang godong, nang kertas misalnya. Nempel nang godong untuk kertas, nah kita habis sujud, kita duduk. Nah sujud lagi, itu bukan, nah itu namanya mahmul, itu sebenarnya menghalangi sujud itu yang nggak sah mereka. Atau kita serbanan, pas sujud serbane sujud di serban itu namanya mahmul. Mahmul itu sesuatu yang dipakai. Cat apa dipakai nempel. Kertas atau daun atau serban yang dipakai dan sujud itu yang bisa menghalangi sujud. Dan sing cat itu masalah menghalangi masuknya air ke nanti dalam masalah toharo, masalah bersuci. Ngoten nggih. Mboten apa. Nah. Lha apa hubungane mboten? Ya padha mek damel kacamata disak mboten apa. Ya lho. Nggih. Jadi orang hamil kalau berpuasa mengkhawatirkan bayinya, maka dia wajib qadha dan juga wajib bayar fidyah. Kalau orang hamil gak berpuasa karena mengkhawatirkan diri, aku lek poso gak kuat aku. Orang hamil orang menyusui. Saya kalau berpuasa saya gak kuat. Sayanya tapi itu berarti wajib qadha mawon. Tapi alasannya aku poso, aku kuat tapi anakku ngoyo apa? Lah itu di samping wajib qadha juga wajib fidyah. Oh. Dia ayate, aku gak roh. Ayate ya apa? Cuma ayat lho no. Aku hafal Quran gak roh ayat iku. Si ayate ya apa? Itu bukan Quran, itu hadis. Nabi ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Itu hadisnya, bukan Quran itu. Itu dunia itu dilaknat dan dilaknat apapun yang ada di dalamnya.
kecuali zikir kepada Allah dalam yang mengiringinya, dan jadi orang yang alim dan orang yang mau belajar. Itu enggak keadilan. Itu dunia itu apa? Ya dilaknat itu ya dunia yang menghalangi untuk ibadah kepada Allah. Nah kalau dunia itu justru untuk taat kepada Allah, bukan dunia namanya. Ngeten nggih. Di Quran gak ono perintah kon melarat, gak ono. Lek perintah kon sugih niku wonten. Di Quran perintah sugih niku ono. Napa ayate? Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Lek kon sugih, lek gak sugih apa iso zakat? Tapi perintah dirikan sholat dan tunaikan zakat. Untuk menjadi zakat itu gak sugih gak iso. Jadi harta harus mencapai nisab. Nisab harus mencapai sampai haul, itu baru wajib zakat. Ada gak mencapai itu kan nggak bisa zakat. Ada apa ini? Dunia untuk sarana akhirat, ya itu bukan dunia namanya. Jadi sebaliknya masih akhirat kok di sarana dunia, itu namanya dunia. Jadi dunia itu dilaknat dan dilaknat apapun yang dunia itu memang dari awal Allah nggak melihatnya, itu kan Allah dawuh ya dunya ikhdimi man khodamani wastakhdimi man khodamaki. Ya Allah sudah, wahai dunia khidmahlah kepada orang yang berkhidmat pada aku, dan jika budak orang yang berkhidmat pada kamu. Lek wong khidmah kepada Allah dunia kan digoleki, dunia yang ikut. Tapi lek wong khidmah kanggo dunia ya diperbudak dunia, gak ngerti sikil, gak ngerti sirah, gak ngerti bengi, gak ngerti sarang, itu cuma untuk dunia. Itu namanya dunia. Jadi wong kita perintah zakat, gak ada duit, zakat kondi. Kita perintah tunaikan zakat, yo jadilah kamu orang yang mampu zakat. Saya bingung, lek riyo itu sibukno, aku gak dikai zakat. Kepengin dadi mustahik. Kita jangan jadi mustahik, jadi muzaki. Lek gak dikai zakat tersinggung. Ini kan kualik. Mesti dikai zakat kita tersinggung. Loh aku tuh anggap aku gak berhak seperti itu. Ono wong gak dikai zakat malah tersinggung. Kita bodoh-bodohne wong. Gak ono wong luwih bodoh kaya iku. Jawab. Memuaskan awakmu. Al-Fatihah. Betul tak? Iki nek Sakban beda nggih tanggale. Isu Sakban. Kalenderku malam Selasa. Isuk umum malam Rebo. Jadi tak karepe mun nganggep sing pundi. Ya pokoke lek hati-hati ya malam Selasa Yasinan malam lebih napa? Sing malam Selasa Yasinan ki ambek mawon. Bareng-bareng yang ngono. Ya penting ibadah malamnya itu. Jadi kalau fiha yufraqu kullu amrin hakim, ada mengatakan Lailah Mubarak adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Jadi yang malam berkat itu malam nisfu Sya'ban itu ditentukan nasib. Jadi amal diangkat tahunan pada nisfu Sya'ban ini. Pas diangkat pas awake dhewe pas salat, pas wayahe poso, pas wayahe niki, pas wayahe api-api ini. Dan nisfu Sya'ban itu semua amal diterima kecuali akul walidain. Orang yang juga pada orang tuanya, orang yang masih punya permusuhan, dan orang yang syirik.
itu nggak diterima amalnya. Selain itu semua akan dibebaskan. Ini sing di wong tua njaluk sepuro nang wong tuane itu. Meskipun orang tua sudah wafat, kita tetap mendoakan maghfirahnya. Dan dulur-dulur kalau masih sudah ada perselisihan itu di eman-eman malam itu kalau nggak dapatkan apa. Dan di malam saban itu termasuk khamsatun la yuraddu, malam yang doa nggak ditolak. Nah, pas bedong ini kan bingung itu. Yuk hikmahnya apa? Cek ibadah rong dino biasanya. Jadi ada mengatakan malam Selasa, mengatakan malam Rabu. Ya, Rabu kan milih stasi sini mungkin ada salah, dua-duanya kita pilih kan mesti harus ketepaan. Ya kan enak lek kita imek rong dino tok. Engko lek Lailatul Qadar kan 10 dino. Untuk kita golek itu 10 dino. Tapi kalau Nusul ini beda, hanya kalau ada mengatakan malam Selasa, malam kita dua-duanya kita